Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Ilham dan Nugraha dengan NPM 227002064 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang pernah disampaikan dari pertemuan 1 sampai 7. Nah, untuk materinya akan saya tampilkan di PowerPoint. Untuk yang pertama ada pengertian tegangan tinggi. Nah, secara umum, jika dihubungkan dengan sistem transmisi dan distribusi, tegangan tinggi adalah tegangan yang lebih dari 20 kilovolt. Nah, tetapi eh, jika dihubungkan dengan the International Electrical Commission atau yang biasa disingkat IEC, yang dimaksud dengan tegangan tinggi adalah tegangan yang lebih besar dari 1000 volt AC dan lebih besar dari 1200 volt DC. Jadi di dalam pengertian ini terdapat eh, beberapa perbedaan antara yang diungkapkan secara umum dan juga yang dikeluarkan oleh IEC. Kemudian ada klasifikasi dari tegangan tinggi. Yang pertama ada tegangan tinggi yang dimulai dari 0,6 kilovolt sampai 2,4 kilovolt. Nah, yang kedua ada tegangan tinggi menengah, yaitu tegangan yang dimulai dari 3 kilovolt sampai 30 kilovolt. Kemudian yang ketiga ada tegangan ekstra tinggi, yang mana rentang tegangannya itu dimulai dari 60 kilovolt sampai 100 kilovolt. Dan yang terakhir adalah tegangan ultra tinggi, yang tegangannya itu dimulai dari 240 kilovolt sampai 1000 kilovolt. Kemudian ada pembangkitan tegangan tinggi. Yang pertama yaitu pembangkitan tegangan tinggi AC. Nah, pembangkitan tegangan tinggi AC ini adalah proses menghasilkan listrik pada level tegangan lebih tinggi untuk keperluan transmisi dan distribusi listrik. Nah, secara umum, tegangan tinggi AC ini dibangkitkan melalui trafo uji khususnya satu fasa. Di samping menggunakan trafo uji, pembangkitan tegangan tinggi AC juga dapat dilakukan dengan rangkaian resonansi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sekilas tentang tegangan tinggi AC yang dibangkitkan melalui trafo uji. Jadi, eh, cara kerja dari trafo uji ini adalah eh, dengan cara memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik, yang dimana ketika arus bolak-balik mengalir melalui kumparan primer trafo, ia menciptakan medan magnetik yang berubah-ubah. Nah, si medan magnet ini kemudian menginduksi arus pada kumparan sekunder yang memiliki jumlah lilitan yang lebih banyak dibandingkan kumparan primer. Nah, kemudian rasio lilitan antara kedua kumparan ini menentukan seberapa tinggi arus dan tegangan yang nantinya eh, dihasilkan. Terus, trafo uji juga menghasilkan tegangan tinggi yang diperlukan untuk menguji isolasi dan performa peralatan listrik, sambil memastikan keselamatan operator melalui protokol keamanan yang ketat. Kemudian, yang kedua yaitu pembangkitan tegangan tinggi DC. Pembangkitan tegangan tinggi DC ini adalah proses menghasilkan tegangan yang lebih tinggi dari sumber tegangan rendah untuk berbagai aplikasi, seperti pengujian peralatan, sistem transmisi, dan penelitian. Pembangkitan tegangan tinggi DC, pembangkitan yang melibatkan beberapa metode dan perangkat yang dirancang untuk menghasilkan dan mengelola tegangan tinggi dengan aman dan efisien. Kemudian di sini ada aplikasi tegangan tinggi DC. Yang pertama, eh, pengujian isolasi. Pada pengujian isolasi ini, tegangan tinggi DC digunakan untuk menguji daya tahan isolasi peralatan listrik seperti transformator, kabel, dan komponen lainnya. Pengujian ini memastikan bahwa isolasi mampu menangani kondisi tanpa mengalami kerusakan.
Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan transmisi energi. Dalam sistem transmisi energi, terutama untuk jarak jauh, tegangan tinggi DC digunakan. Metode ini mengurangi kehilangan energi yang terjadi pada transmisi AC, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Kemudian yang ketiga ada sistem penyimpanan energi. Tegangan tinggi DC sering digunakan dalam sistem penyimpanan energi, seperti baterai besar atau superkapasitor, yang fungsinya untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan pengiriman energi. Kemudian yang ketiga ada pembangkitan tegangan tinggi impuls. Nah, pembangkitan tegangan tinggi impuls adalah suatu proses untuk menghasilkan tegangan tinggi dalam bentuk impuls yang sangat singkat. Proses ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengujian isolasi, penelitian material, dan pengujian peralatan listrik. Kemudian di sini ada cara kerja tegangan tinggi impuls. Nah, gimana sih cara kerja dari tegangan tinggi impuls? Pembangkitan tegangan tinggi impuls bekerja dengan menggunakan komponen dasar seperti kapasitor, transformator, dan sistem pemicu. Proses dimulai dengan pengisian kapasitor menggunakan sumber tegangan rendah. Setelah kapasitor terisi, sistem pemicu akan mengaktifkan pelepasan kapasitor secara tiba-tiba yang menyebabkan arus mengalir dengan cepat. Nah, dalam beberapa sistem, transformator digunakan untuk meningkatkan tegangan sebelum pelepasan, sehingga menghasilkan impuls tegangan yang sangat tinggi. Impuls ini memiliki durasi yang sangat singkat, biasanya dalam rentang mikrodetik atau nanodetik, dan dapat mencapai nilai ratusan kilovolt. Proses ini umum digunakan dalam pengujian peralatan listrik, simulasi sambaran petir, dan penelitian material, tetapi memerlukan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi operator dari risiko kejutan listrik yang tinggi. Oke, selanjutnya ada aplikasi tegangan tinggi impuls. Setelah tadi kita mengetahui tentang bagaimana cara kerja dari tegangan tinggi impuls, sekarang kita masuk ke aplikasi tegangan tinggi impuls. Yang pertama ada yang disebut dengan pengujian peralatan listrik. Nah, jadi tegangan tinggi impuls ini bisa digunakan untuk pengujian peralatan listrik seperti menguji ketahanan peralatan listrik, menguji isolasi, dan lainnya. Metode ini membantu mengidentifikasi potensi kegagalan sebelum peralatan digunakan dalam aplikasi nyata, sehingga meningkatkan keandalan dan keselamatan. Kemudian yang kedua ada simulasi petir. Nah, eh, aplikasi tegangan tinggi impuls ini juga dimanfaatkan dalam simulasi petir. Simulasi ini apa digunakan dengan menciptakan impuls yang menyerupai karakteristik sambaran petir. Peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana sistem perlindungan seperti penangkal petir mampu melindungi dari kerusakan. Hal ini sangat penting dalam merencanakan bangunan dan infrastruktur yang aman dan tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Kemudian yang terakhir ada teknologi plasma. Tegangan tinggi impuls juga digunakan dalam teknologi plasma untuk beberapa aplikasi seperti pemotongan dan pengelasan plasma. Proses ini memanfaatkan arus tinggi yang dihasilkan dari impuls untuk menciptakan suhu ekstrim yang diperlukan untuk memotong atau mengelas material logam dengan presisi tinggi. Penggunaan impuls memungkinkan efisiensi yang lebih baik dan kontrol yang lebih tepat dalam proses ini. Nah, selanjutnya ada pengukuran tegangan tinggi. Yang pertama ada yang disebut dengan pengukuran langsung. Pengukuran langsung ini adalah metode yang menggunakan
alat pengukur yang dirancang khusus untuk mengukur tegangan tinggi secara langsung. Contohnya itu seperti voltmeter, biasanya dilengkapi dengan isolasi tambahan untuk melindungi operator dan alat. Keunggulan dari pengukuran langsung ini adalah memberikan pembacaan yang langsung dan akurat tanpa perlu modifikasi pada sinyal. Kemudian, keterbatasannya yaitu memerlukan prosedur dan keselamatan yang ketat dan tidak selalu praktis untuk semua aplikasi karena risiko yang terkait. Oke, kemudian yang kedua ada pengukuran tidak langsung. Yang disebut dengan pengukuran tidak langsung adalah metode yang menggunakan alat seperti pembagi tegangan untuk mengurangi level tegangan tinggi ke level yang lebih rendah dan aman sehingga kita bisa mengukur. Pembagi tegangan dapat dibangun menggunakan resistor atau kombinasi resistor dan kapasitor. Keunggulan dari pengukuran tidak langsung ini adalah memungkinkan pengukuran tegangan tinggi dengan aman dan tanpa risiko langsung kepada operator. Ya, karena pengukuran tidak langsung, maka keamanan juga mungkin lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan keterbatasan. Keterbatasan dari pengukuran tidak langsung ini adalah memerlukan perhitungan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa pembagi tegangan bekerja dengan benar dan akurat. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah yang digunakan dalam tegangan tinggi. Yang pertama yaitu discharge. Nah, discharge ini adalah sebuah istilah yang merujuk pada proses perlepasan muatan listrik. Nah, proses perlepasan muatan listrik ini terakumulasi di dalam sistem atau komponen yang beroperasi pada tegangan tinggi, seperti kapasitor, transformator, atau peralatan isolasi. Proses ini terjadi ketika tegangan di dalam sistem melebihi kapasitas isolasi yang mengakibatkan arus listrik mengalir secara tiba-tiba, baik melalui saluran yang tidak diinginkan atau melalui loncatan listrik. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan flashover. Flashover ini secara singkat adalah fenomena di mana terjadi pencatan listrik yang tiba-tiba dan tidak terduga antar dua titik yang memiliki perbedaan potensial tinggi. Proses flashover ini biasanya terjadi ketika tegangan di suatu komponen seperti isolator, trafo, atau perangkat lainnya melebihi kemampuan isolasi material tersebut. Akibatnya arus listrik melompati udara atau media isolasi, menciptakan busur listrik yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada peralatan dan meningkatkan risiko kebakaran. Kemudian ada istilah spark over. Nah, yang disebut dengan spark over ini adalah fenomena di mana arus listrik melompati jarak tertentu di antara dua konduktor atau antar konduktor dan tanah ketika tegangan yang diterapkan melebihi batas isolasi material di antara keduanya. Ini biasanya terjadi dalam situasi di mana terdapat loncatan listrik yang terukur, seperti pada isolator atau busbar. Spark over biasanya dipicu oleh berbagai faktor seperti kelembaban, kotoran, atau kerusakan fisik pada isolator. Kemudian ada yang disebut dengan breakdown. Nah, breakdown ini adalah proses di mana isolasi dalam material seperti gas, cairan, atau padatan gagal, sehingga menyebabkan arus listrik mengalir melalui material tersebut. Nah, breakdown seringkali eh, disebut
bahwa isolator telah kehilangan kemampuannya untuk menahan tegangan sehingga arus listrik dapat mengalir melalui jalur yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ada jenis-jenis isolator. Yang pertama, ada isolator gas. Isolator gas adalah komponen penting dalam sistem tenaga listrik, khususnya dalam jaringan transmisi dan distribusi. Isolator ini dirancang untuk memisahkan bagian-bagian yang berbeda dari sistem listrik, seperti konduktor dan tanah, dengan tujuan mencegah kebocoran arus listrik dan menjaga stabilitas sistem. Kemudian ada karakteristik dari isolator gas itu sendiri. Yang pertama, sifat dielektrik yang tinggi. Nah, eh, sifat dielektrik yang tinggi ini berarti gas tersebut dapat menahan tegangan tinggi tanpa terjadinya kebocoran arus. Sifat dielektrik ini membuat isolator gas efektif dalam mencegah terjadinya flashover dan menjaga kestabilan sistem listrik. Kemudian yang kedua adalah kompak dan ringan. Yang dimaksud kompak dan ringan di sini adalah isolator gas dirancang untuk lebih kompak dibandingkan dengan isolator konvensional yang berbasis udara. Hal ini memungkinkan penggunaan ruang yang lebih efisien dalam instalasi, terutama di area yang terbatas, seperti stasiun pembangkit listrik atau gedung. Desain yang lebih kecil juga mengurangi kebutuhan akan struktur pendukung yang besar. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas termal. Stabilitas termal mencakup stabilitas termal yang baik, yang memungkinkan isolator beroperasi dengan efektif pada rentang suhu yang luas. Ini berarti isolator gas dapat tetap berfungsi dengan baik dalam kondisi panas atau dingin tanpa kehilangan sifat isolasinya. Kemudian yang terakhir ada ketahanan terhadap lingkungan. Isolator gas itu sendiri memiliki ketahanan terhadap lingkungan yang tinggi dalam berbagai kondisi cuaca lingkungan yang ekstrim, termasuk kelembaban, polusi, dan suhu tinggi. Gas seperti SF6 tidak terpengaruh oleh kelembaban sehingga mengurangi risiko degradasi isolasi akibat faktor lingkungan. Ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk lingkungan industri atau daerah dengan kondisi cuaca yang buruk. Kemudian ada kegagalan di elektrik isolator gas. Yang pertama yaitu kondensasi dan kelembaban. Kelembaban yang termasuk ke dalam isolator dapat menyebabkan pembentukan kondensat yang menciptakan jalur konduktif di permukaan isolator. Kondisi ini dapat memicu kebocoran arus atau flashover, terutama dalam situasi hujan atau lembab, di mana permukaan isolator menjadi lebih rentan. Kemudian yang kedua adalah degradasi material. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pasti material-material dalam isolator gas ini termakan oleh usia, yang mana beberapa penyebabnya itu adalah diakibatkan oleh paparan suhu ekstrim, radiasi sinar UV, atau bahan kimia. Degradasi ini dapat mengurangi ketahanan mekanik dan dielektrik isolator yang menyebabkan retakan atau kerusakan yang dapat mengarah pada kegagalan. Kemudian yang ketiga yaitu lonjakan tegangan. Nah, lonjakan tegangan yang tiba-tiba disebabkan oleh sambaran petir, gangguan sistem atau switching transient dapat melebihi kapasitor dielektrik isolator.
Jika tegangan melebihi batas, isolator dapat mengalami flashover di mana arus listrik mengalir melalui jalur yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan isolator cair. Nah, isolator cair adalah komponen isolasi yang menggunakan cairan sebagai medium untuk mencegah aliran arus listrik antara konduktor dan bagian lainnya dalam sistem listrik. Cairan ini biasanya memiliki sifat dielektrik yang tinggi yang memungkinkan isolator untuk menahan tegangan tinggi tanpa terjadinya kebocoran arus. Isolator cair ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti transformator, peralatan listrik, dan sistem energi terbarukan. Selain berfungsi sebagai isolator, cairan ini juga dapat berfungsi sebagai pendingin, membantu menghilangkan panas yang dihasilkan selama operasi peralatan. Dengan desain yang fleksibel, isolator cair dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran dan bentuk, menjadikannya solusi efektif untuk menjaga keamanan dan efisiensi dalam sistem kelistrikan. Nah, beberapa karakteristik dalam dalam isolator cair. Yang pertama, sifat dielektrik yang tinggi, hampir sama seperti karakteristik isolator gas yang tadi. Dalam karakteristik isolator cair juga memiliki sifat dielektrik yang tinggi. Nah, sifat ini memungkinkan mereka untuk menahan tegangan tinggi tanpa terjadinya kebocoran arus. Cairan seperti minyak mineral, ester sintetis, atau cairan khusus lainnya sering digunakan karena kemampuan isolasinya yang tinggi. Sifat elektrik ini sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan sistem listrik. Kemudian yang kedua, ada kemampuan pendinginan. Selain berfungsi sebagai isolator, cairan dalam isolator cair juga berfungsi sebagai media pendingin. Selama operasi, peralatan listrik dapat menghasilkan panas akibat arus yang mengalir. Cairan ini membantu menghilangkan panas, menjaga suhu operasional dalam batas aman, dan mencegah overheating yang dapat merusak peralatan. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas termal. Isolator cair dirancang untuk beroperasi dalam rentang suhu yang luas. Mereka memiliki stabilitas termal yang baik, memungkinkan isolator tetap efektif bahkan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Hal ini penting untuk memastikan bahwa isolator dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai situasi seperti cuaca yang panas atau dingin. Kemudian yang keempat adalah daya tahan. Isolator cair biasanya memiliki daya tahan yang baik terhadap pengaruh lingkungan, seperti kelembaban, polusi, dan bahan kimia. Ini memungkinkan isolator untuk tetap berfungsi dengan baik dalam kondisi yang keras dan mengurangi kebutuhan akan perawatan yang sering. Kemudian, kegagalan elektrik isolator cair. Yang pertama adalah kebocoran cairan. Kebocoran cairan pada isolator cair seperti minyak atau ester dapat mengurangi volume cairan yang ada. Hal ini menyebabkan penurunan kemampuan dielektrik yang dapat menyebabkan flashover atau kebocoran arus listrik. Kemudian yang kedua adalah kotoran dan kontaminasi. Kontaminasi akibat debu atau bahan polutan di dalam cairan dapat mengubah sifat dielektrik dan mengurangi efektivitas isolasi. Dalam beberapa kasus, pencemaran ini dapat meningkatkan konduktivitas cairan yang dapat mengarah pada arus bocor. Kemudian yang ketiga adalah lonjakan tegangan. Lonjakan tegangan yang tiba-tiba, seperti yang disebabkan oleh sambalan petir atau gangguan sistem,
dapat melebihi kapasitas dieelektrik isolator. Jika tegangan melampaui batas, arus listrik dapat mengalir melalui jalur yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan kegagalan dieelektrik. Selanjutnya ada yang disebut dengan isolator padat. Nah, isolator padat itu sendiri adalah komponen isolasi yang menggunakan bahan padat untuk mencegah aliran arus listrik antara konduktor dan bagian lain dari sistem listrik. Bahan yang umum digunakan untuk isolator padat adalah keramik, kaca, dan bahan komposit yang memiliki sifat dielektrik yang tinggi. Isolator padat juga berfungsi untuk menjaga keamanan sistem kelistrikan dengan mencegah kebocoran arus serta memberikan dukungan mekanis untuk konduktor dalam berbagai aplikasi seperti sistem transmisi dan distribusi listrik, peralatan listrik, dan pembangkitan listrik. Dengan kemampuan itu dapat bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan yang ekstrim. Isolator padat memainkan peran penting dalam memastikan keandalan dan kestabilan sistem kelistrikan. Kemudian ada karakteristik isolator padat. Yang pertama, sifat elektrik yang tinggi. Nah, ini juga tidak beda jauh dengan isolator sebelumnya. Yang kedua yaitu permitivitas. Ini adalah kemampuan bahan untuk menyimpan energi listrik dalam medan listrik. Permitivitas yang tinggi memungkinkan isolator untuk menyimpan lebih banyak energi. Yang kedua adalah tahan panas. Tahan panas seperti komponen keramik dan kaca memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi, sehingga cocok digunakan dalam lingkungan yang panas. Kemudian yang keempat adalah rendahnya tingkat kebisingan. Karena sifat material yang padat, isolator ini cenderung menghasilkan sedikit atau tidak ada kebisingan listrik saat beroperasi yang sangat penting dalam aplikasi yang memerlukan kestabilan sinyal. Kemudian kegagalan di elektrik isolator padat yang pertama adalah penuaan material. Nah, penuaan ini yang dimaksudkan dengan penuaan material ini adalah termakannya oleh usia. Yang kedua yaitu kegagalan termal, yang mana peningkatan suhu yang signifikan dapat menyebabkan dekomposisi termal bahan isolator, sehingga menghasilkan gas yang dapat memicu kegagalan di elektrik. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan streamer. Kegagalan ini terjadi ketika medan listrik yang tinggi menyebabkan pembentukan jalur konduktif di dalam badan bahan isolator yang dapat menyebabkan pelepasan muatan listrik secara tepat. Yang keempat adalah kegagalan elektromekanis. Tegangan listrik yang tinggi dapat menyebabkan tekanan mekanis pada bahan isolator yang dapat memicu retakan atau deformasi dan akhirnya menyebabkan kegagalan di elektrik. Nah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada ketidaklengkapan ketika saya menyampaikan materinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.